Halo sahabat Butuh Sawah Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube ini. Ya, pada konten kali ini kembali kami hadir tentunya untuk berbagi informasi kali ini tentang kegiatan budidaya tanaman asolla. Ya, untuk kesempatan yang baik ini kita akan membahas 3 faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan daripada tanaman asolla. Ya, saya sering sekali membahasakan bahwa tanaman asolla memiliki kelebihan, yaitu memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Ya, bahkan mampu tumbuh 30% per hari. Itu tentunya dengan melakukan proses pemeliharaan yang baik. Ya, dan di sini saya mencoba untuk membahas 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla. Ya, sahabat YouTube, langsung saja yang pertama. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman asolla itu adalah pancaran sinar matahari. Sebagai tanaman hijau, tentunya tanaman asolla membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Jadi di sini posisi daripada kolam asolla itu akan sangat mempengaruhi arah datangnya ataupun intensitas cahaya matahari yang diperoleh oleh tanaman asolla. Ya, jadi kita sebisa mungkin merencanakan kolam asolla itu berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang cukup. Saya sering membahasakan bahwa minimal tanaman asolla atau kolam asolla itu terkenal cahaya matahari minimalnya 6 jam dalam satu hari. Ya, itu faktor yang pertama. Faktor cahaya matahari dalam hal hubungannya dengan proses fotosintesis tanaman asolla. Ya, kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah tentunya faktor air, ya. Air yang menjadi media budidaya tanaman asolla. Proses pembudidayaan tanaman asolla menggunakan air apa saja, ya, itu bisa kita gunakan, baik itu air hujan, air sumur, ya, bahkan air ledeng, ya, itu bisa kita gunakan dengan catatan kita diamkan beberapa hari baru kita jadikan sebagai media budidaya tanaman asolla. Ya, dan salah satu jenis air yang paling bagus sebenarnya untuk budidaya tanaman asolla itu adalah air kolam ikan. Air kolam ikan, kenapa? Karena air kolam ikan itu umumnya bercampur dengan kotoran ikan yang pada dasarnya merupakan unsur hara yang sangat dipengaruhi atau unsur hara yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan tanaman asolla. Ya, kemudian yang selanjutnya dalam hubungannya dengan air yang menjadi media budidaya tanaman asolla itu adalah kedalaman air. Ya, kedalaman air tidak boleh terlalu dangkal, tidak boleh juga terlalu dalam. Ya, saya merekomendasikan kedalaman air untuk melakukan proses pembudidayaan tanaman asolla itu 30 sampai 40 cm. Ya. Kalau kurang dari 30 itu biasanya menyebabkan cahaya matahari yang mengenai tanaman asolla itu bisa menyebabkan suhu daripada air yang menjadi media budidaya tanaman asolla menjadi lebih hangat dan panas, dan itu biasanya kurang bagus, ya, untuk menunjang pertumbuhan tanaman asolla. Adapun kalau misalnya terlalu dalam, misalnya kedalamannya di atas 50 cm, itu biasanya akan menyulitkan kita untuk melakukan proses pengadukan media budidaya tanaman asolla. Karena proses pengadukan merupakan langkah pemeliharaan yang memang harus kita lakukan setiap hari untuk menunjang pertumbuhan tanaman asolla. Jadi seperti itu. Jadi sahabat YouTube, sekali lagi, kedalaman ideal menurut saya 30 sampai 40 cm. Itu cukup baik untuk menunjang pertumbuhan maupun perkembangan tanaman asolla itu sendiri. Ya, dan yang ketiga, faktor terakhir yang akan saya bahas pada konten kali ini itu adalah faktor unsur hara. Ya, unsur hara merupakan
salah satu faktor utama, faktor vital yang harus kita perhatikan agar tanaman asollah tumbuh secara maksimal. Unsur hara bisa kita dapatkan dari mana? Unsur hara tentunya kita peroleh dari proses pemupukan. Ya, kita bisa menggunakan berbagai macam pupuk yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan sebagai sumber unsur hara untuk tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, silahkan menggunakan pupuk apa saja, baik yang sifatnya cair maupun padat. Ya, namun di sini saya merekomendasikan sebaiknya kita menggunakan pupuk yang bisa kita dapat tanpa harus mengeluarkan biaya. Ya, sebagai contoh, untuk pupuk padat kita bisa menggunakan kompos ya, ataupun pupuk kandang. Ya, sangat bagus untuk kita jadikan sebagai sumber unsur hara untuk tanaman asollah. Bisa juga kita menggunakan pupuk cair, misalnya karena kita memanfaatkan air cucian beras, bisa kita gunakan sebagai pupuk cair untuk tanaman asollah. Ya, begitu pula dengan berbagai macam MOL, ya, mikroorganisme lokal maupun pupuk organik cair atau POC. Ya, sahabat YouTube, di sini kita harus memperhatikan pemberian pupuk, misalnya untuk kompos, pupuk kandang ya. Saya menyarankan kita melakukan proses pemupukan setiap minggu. Jadi setiap 7 hari sekali, ya paling lambatnya 10 hari sekali kita melakukan proses pemupukan. Ya, di samping itu, sahabat YouTube, di samping kita melakukan proses pemupukan, kita juga harus melakukan pengadukan media budidaya tanaman asollah. Air yang menjadi media budidaya tanaman asollah setiap hari kita harus aduk. Tujuannya apa? Agar unsur hara yang ada di dalam media budidaya tanaman asollah itu bisa menyebar merata seluruh bagian daripada media budidaya tanaman asollah. Hal ini tentunya mempermudah daripada akar tanaman asollah untuk menyerap unsur hara yang ada di dalam air yang menjadi media budidaya tanaman asollah. Ya, sekali lagi kita melakukan proses pengadukan. Sebisa mungkin kita lakukan pengadukan setiap hari. Ya, untuk menjamin kemudahan akar daripada tanaman asollah untuk bisa menyerap unsur hara yang bisa didapatkan dari proses pemupukan. Bagaimana kita paham bahwa akar daripada tanaman asollah itu sangat pendek ya, sehingga harus dibantu melalui proses pengadukan media budidaya tanaman asollah. Ya, sahabat YouTube, jadi itu tadi 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman asollah. Sekali lagi, cahaya matahari, kemudian yang kedua air yang menjadi media budidaya tanaman asollah, dan yang ketiga unsur hara yang diperoleh dari proses pemupukan. Ya, sahabat YouTube, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.